Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab itu saya mengajak jemaat yang ada di rumah, mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Bawa korban pujian, bawa korban syukur yang terbaik untuk Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Sepanjang hari ku beri
bersyukur bagimu. Pujian hanya untukmu Yesus. Biar sepanjang hari ini hidup kami memuliakan nama Tuhan. Apa yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan kami Yesus. Mulut kami memujimu, tangan kami terangkat menyembahmu Tuhan. Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan, selalu ada bersama kami setiap
kami. Sebab itu mari berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam rancangan Tuhan yang mulia. Kami pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu, menikmati kasih setia-Mu. Yesus, kami mau berjalan bersama-Mu, berjalan dalam anugerah-Mu, dalam perkenanan-Mu. Itu kekuatan kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Sebab pertolongan kami datangnya dari Tuhan, sumber kekuatan, sumber segala-galanya, yang selalu hadir di hidup kami. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami bergumul seorang diri, tapi Kau melihat, mendengar lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami pikirkan. Kau rancangkan yang terbaik. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Allah kami hebat, Allah kami luar biasa. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sungguh dahsyat Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku.
pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam
Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat hati dengan kasih Kristus Bapak Pendeta Estu bawa dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak bisa kami hadapi. Selalu ada jalan keluar, selalu Tuhan memberikan kemenangan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan terus turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Biar hati ini terus berpaut kepada Tuhan, mata kami ini terus memandang kepada Tuhan, sebab Engkau jawaban doa-doa kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami satu hati naikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Berdoa untuk bangsa ini Tuhan, biar kiranya di bangsa Indonesia ini terjadi kegerakan rohani, lawatan Tuhan terjadi, tuaian jiwa ada di mana-mana. Biar setiap rumah-rumah Tuhan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pertobatan terjadi di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau melihat lebih lagi Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Bahkan Tuhan, kami mau mendengar Tuhan, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan jahat di bangsa Indonesia ini. Kuduskan Tuhan, sucikan Tuhan bangsa Indonesia ini. Kami mau mendengar Tuhan, pemulihan-pemulihan terjadi dalam hidup orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, keluarga demi keluarga Tuhan, pribadi demi pribadi. Mereka alami pertobatan, mereka alami pemulihan Tuhan. Kasih Tuhan menjangkau mereka, kasih Tuhan menjamah bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan nanti Tuhan, Engkau akan kembali munculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Memimpin bangsa ini dengan penuh kasih, hatinya untuk rakyat bangsa Indonesia, pikirannya untuk kemajuan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjaga bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala hal yang jahat Tuhan. Biar bangsa Indonesia tetap satu, dan biar dalam kesatuan berkat Tuhan tercurah bagi bangsa Indonesia. Lalukan Tuhan dari resesi, biar ekonomi bangsa Indonesia ini terus menanjak naik Tuhan. Tuhan, Engkau berkarya lebih heran, lebih ajaib lagi bagi bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk kota Semarang. Shalom bagi Semarang, biar damai sejahtera Tuhan ada di kota ini. Tuhan terus bawa kota ini untuk lakukan pembenahan. Kalau beberapa waktu yang lalu terjadi banjir di sana sini, kiranya Tuhan beri hikmat, kemampuan yang lebih bagi para pemimpin kami untuk mengatur kota ini. Semua pasti akan semakin baik. Tuhan berkarya dengan indah melalui setiap para pemimpin-pemimpin yang ada di kota ini. Mereka bergandeng tangan, mereka bersama-sama gotong royong membangun kota Semarang makin hebat, makin maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berdoa untuk umat Tuhan yang saat-saat ini mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama mereka Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka. Keluarga yang ada yang selalu mendampingi, berikan kekuatan di hati mereka untuk terus percaya kepada Tuhan. Hingga kuasa kasih Tuhan bekerja, kuasa mujizat Tuhan nyata terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin gereja ini. Tuhan melawat gereja ini hingga gereja ini terus bertumbuh. Para pemimpin-pemimpin yang ada bersatu hati, bergandeng tangan, gotong royong, saling melengkapi, hingga kami boleh bersama-sama Tuhan melihat Engkau curahkan berkat-berkat-Mu bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja Efrata. Berkat secara materi ataupun juga berkat secara rohani. Kami semakin dewasa dan kami makin berbuah lebat. Hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami jadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati Tante Trivena, berkati Oma tercinta kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang anak-anak dan serta cucu-cucu. Kiranya selalu dalam penyertaan Tuhan. Mereka dalam lindungan Tuhan. Hidup mereka selalu penuh dengan kasih Tuhan. Ada banyak orang yang Tuhan pakai untuk selalu jadi berkat buat mereka Tuhan. Dan biar hidup mereka pun makin menjadi berkat bagi sekitar, bagi orang-orang
yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja Efrata. Tuhan terus tuntun kami, Tuhan terus bawa kami semakin naik level, Tuhan terus bawa kami untuk berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan, Engkau Tuhan yang terus mengawal hidup kami hamba-hamba-Mu. Engkau memagari kami dengan kasih setia-Mu. Engkau yang utus pasukan malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, keluarga kami ada dalam tangan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Tuhan menyertai Engkau Immanuel. Berdoa untuk Bapak Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih mereka untuk menjadi orang tua rohani kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur bagi mereka. Engkau tambahkan hikmat-Mu, Engkau nyatakan pewahyuan-Mu Tuhan bagi mereka. Engkau berikan urapan yang selalu baru Tuhan. Bahkan makin hari makin dahsyat. Hingga dalam pelayanan mereka Tuhan, kami boleh melihat ada banyak jiwa dimenangkan. Dan setiap kami Tuhan diubahkan oleh firman yang disampaikan. Kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami jadi anak-anak Tuhan yang dewasa dan siap untuk lebih lagi dipercaya berkat Tuhan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak dari Bapak Ibu Gembala. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Jauhkan dari segala yang jahat. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, kami membuka hati kami, biar hati ini jadi tanah yang baik, hingga benih firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk kami melakukan firman Tuhan yang jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda mengikuti saat teduh pemuridan saat ini. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali. Ya, tidak lupa saya mengucapkan Happy Chinese New Year. Ya, buat kalangan Tionghoa, kita baru saja memasuki Imlek. Ya, di tahun yang baru ini tentu kita memiliki harapan-harapan yang baru. Kita ingin kehidupan kita di tahun yang baru mengalami peningkatan, mengalami kebaikan. Untuk itu, pada saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkenaan dengan itu, saya beri judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Tahun Baru, Pengharapan Baru. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, tentu tidak sedikit orang yang bertanya, bolehkah orang Kristen merayakan Imlek? Ya tentu ada yang bertanya-tanya seperti itu. Ada yang ragu-ragu kalau mau ikut merayakan Imlek. Nah, jawabannya adalah boleh, asal tidak mengikuti tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ada tradisi-tradisi yang baik yang boleh kita sebagai orang Kristen ikuti, ya, yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa, seperti ya kumpul bersama keluarga besar, kemudian memberi penghormatan kepada orang tua, terus kemudian memberikan angpau kepada anak-anak, ya, kepada orang-orang yang lebih muda. Dan ada hal baik lainnya yang bisa kita lakukan. Kita bisa berbagi kasih dengan orang-orang yang memerlukan. Itu boleh kita lakukan sebagai syukur karena penyertaan Tuhan, ya, sepanjang tahun yang lalu. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melakukan kasih. Nah, sebelum saya jauh masuk, ya, dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya akan sampaikan apa itu Imlek. Imlek adalah perayaan untuk menyambut tibanya musim semi setelah berakhirnya musim dingin. Nah, karena dahulu ya sebagian besar orang Tiongkok itu adalah petani, maka mereka merayakan tibanya musim semi, di mana mereka dapat mulai bercocok tanam kembali. Nah, di tahun baru Imlek ini, semua orang tentu merasa gembira karena telah berhasil melewati masa setahun yang lalu dengan selamat. Dan di tahun yang baru ini tentu terdapat harapan-harapan yang baru pula.
kita bisa berharap bahwa di tahun yang baru ada kebaikan, kebahagiaan, keberuntungan yang lebih besar lagi yang bisa kita nikmati. Nah, buat masyarakat Tionghoa, pengharapan-pengharapan tersebut adalah diantaranya adalah pengharapan akan keselamatan dan keberuntungan dalam hidup. Baik untuk hidup di masa sekarang di dunia ini maupun hidup di dalam keabadian. Ada pula pengharapan untuk bebas dari kesialan. Ada pengharapan untuk bisa mengalami kebahagiaan yang lebih lagi. Kalau kita lihat ya, hiasan-hiasan dekor yang ada di dalam suasana Imlek, kita bisa melihat warna merah begitu mendominasi. Nah, dalam tradisi ya Imlek, warna merah itu melambangkan keselamatan dan keberuntungan. Kita akan lihat ya, ada upaya-upaya yang orang-orang Tionghoa lakukan agar mereka bisa selamat, beruntung, bisa bahagia, dibebaskan dari kesialan dalam hidup. Ada tradisi-tradisi yang mereka lakukan. Nah, kita akan lihat ya, tradisi-tradisi itu ternyata tidak semua bisa kita sebagai orang Kristen ikuti. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang kita sebagai pengikut Kristus tidak perlu mengikutinya. Ikuti tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, tetapi untuk tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab, kita jangan melakukan. Nah, mari kita lihat di antaranya tradisi-tradisi tersebut yang biasa orang-orang Tionghoa lakukan. Nah, biasanya seminggu sebelum Imlek, orang Tionghoa itu memberikan persembahan kepada dewa dapur. Menurut kepercayaan orang-orang Tionghoa, pada bulan ke-12 ya, tanggal 20 Maret, penanggalan Imlek, itu para dewa-dewi ya dipimpin oleh dewa dapur akan menghadap Kaisar Langit. Dan mereka akan melaporkan ya segala perbuatan dari manusia yang ada di bumi. Nah, orang Tionghoa mengadakan ritual ya untuk menghantar naiknya dewa dapur ke surga menghadap Kaisar Langit. Nah, dalam ritual atau sembahyang itu ya, mereka mempersembahkan ya sesuatu pada dewa dapur itu. Mereka memberikan buah-buahan ya, memberikan permen, makanan yang manis, ada daging, minuman keras. Mereka persembahkan kepada dewa dapur. Tujuannya apa? Supaya dewa dapur itu disenangkan dengan persembahan berupa makanan dan minuman yang kita beri. Lalu ketika naik menghadap Kaisar Langit, dewa dapur memberikan laporan-laporan yang baik tentang diri kita. Laporan yang baik tentang diri kita dilaporkan kepada Kaisar Langit dan meminimalkan laporan yang buruk tentang diri kita. Nah, tujuannya apa? Supaya di tahun yang baru itu Kaisar Langit akan memberikan keberuntungan yang lebih banyak lagi buat diri kita. Nah, itu dasarnya. Masyarakat Tionghoa melakukan itu seminggu sebelum tahun baru Imlek dirayakan. Tetapi sebagai murid Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai murid Kristus tidak boleh melakukan hal ini. Kita tidak boleh ikut ritual penghantaran dewa dapur untuk
naik ke surga menghadap Kaisar Langit ini. Kita tidak boleh memberikan sesaji persembahan kepada dewa dapur. Ya, ingat, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus itu Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu semua yang dilakukan manusia. Dan ingat, Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap dengan pemberian kita. Kalau tradisi yang tadi saya ceritakan, itu seolah-olah mau menyuap Kaisar Langit, ya, lewat laporan dari dewa dapur, supaya laporannya baik, yang buruk diminimalkan, sehingga tahun depan kita memperoleh berkat, keselamatan, keberuntungan yang lebih besar lagi. Tapi kita tahu bahwa Allah semesta langit, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, itu Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya. Dia tidak bisa disuap oleh seorang pun, oleh siapapun. Karena itu percuma, ya, jangan lakukan itu. Itu tidak boleh di dalam kekristenan. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau beruntung, kalau kita mau dijauhkan dari kesialan, kalau kita mau berbahagia, ya, kita harus sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan kepada yang lain. Jangan pada ilah-ilah yang lain. Ingat, Allah kita juga Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Saya akan bacakan satu bagian dari Alkitab yang terdapat di dalam Keluaran pasal ke-20. Ya, pasal 20, Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ke-5. Ya, ini menunjukkan Allah kita Allah yang pencemburu dan Dia tidak mau kita menyembah ilah lain. Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ke-5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Dia tidak mau diduakan. Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita beribadah kepadanya, beribadahlah hanya kepadanya. Jangan lagi datang kepada yang lain, seperti dewa-dewa atau roh-roh yang lain, ya, penguasa lokasi keramat tertentu yang katanya bisa memberkati atau memberi kekayaan. Jangan lakukan itu. Sebab kalau kita lakukan itu, ya, Allah cemburu. Dan ketika Allah cemburu, Dia bisa membalaskan, ya, kesalahan Bapa, ya, kesalahan kita bahkan kepada anak-anak kita. Bukannya berkat, bukannya keselamatan, tapi kutuk yang akan diberikan. Dan itu bisa turun bahkan kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang menduakan Tuhan. Mari hanya setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai orang Kristen, jangan ikut-ikutan tradisi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan nyembah dewa dapur, ya. Jangan beri persembahan kepada dewa-dewa atau kepada siapapun. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah pencipta langit dan bumi, kita boleh memberikan persembahan kita. Kita memberikan pujian penyembahan kita. Kemudian ada tradisi lagi, ya, dalam budaya orang Tionghoa ketika Imlek. Biasanya orang akan masang mercon, ya, di tahun baru Imlek.
Loh, tujuannya apa? Kok pasang mercon? Rupanya ada kepercayaan bahwa mercon ya ketika dipasang bisa ngusir roh-roh jahat. Oh, apa betul seperti itu? Ya ketika kita sebagai manusia aja lihat orang masang mercon ya kita tidak takut kok, biasa aja. Apalagi iblis, setan, roh jahat, masa dipasangi mercon bisa takut? Enggak juga. Setan, iblis, roh jahat tidak takut pada mercon. Dia hanya takut pada nama Yesus Kristus. Iblis, setan, roh-roh jahat itu takut sama Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia gemetar, takut. Karena itu untuk minta keselamatan, minta penyertaan Tuhan, jangan minta pada yang lain. Ya, jangan minta pertolongan pada yang lain. Jangan ikut-ikutan masang mercon dengan harapan setan roh jahat kabur dari rumah kita, dari hidup kita. Gak bisa. Iblis, setan, roh jahat gak takut sama mercon. Maupun ngeledakin mercon yang terbesar pun, setan, iblis, roh jahat gak akan lari. Dia hanya lari di dalam nama Yesus Kristus. Iblis, setan, roh jahat takut pada Tuhan Yesus Kristus. Sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Mari kita andalkan nama Tuhan. Andalkan Tuhan Yesus Kristus untuk mengatasi gangguan dari kuasa-kuasa kegelapan. Lalu ada tradisi lagi yang kita sebagai orang Kristen jangan ikuti. Ya ketika ya datang ke kubur ya, kemudian orang-orang Tionghoa biasanya juga berdoa kepada roh orang mati. Berdoa kepada leluhur yang sudah meninggal, minta dilindungi, minta pertolongan. Dan itu tradisi yang biasa mereka lakukan menurut kepercayaan mereka. Tapi kalau kita adalah orang Kristen, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan minta apa-apa, jangan berdoa kepada orang yang sudah mati. Kalau kita datang ke kubur, bersih-bersih kubur, boleh kita lakukan. Ya, bersihkan kuburan orang tua kita, leluhur kita. Tetapi itu saja, jangan berdoa minta sesuatu pada mereka. Di dalam Imamat pasal 20 ayat ke-6, ya Alkitab menyatakan seperti ini. Ya, buka Alkitab Anda di dalam Imamat pasal 20 ayat ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya pada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi jelas ya, Allah menentang orang yang berpaling pada arwah, pada roh-roh orang yang sudah mati. Bertanya pada orang yang sudah mati, pada roh-roh orang mati. Allah menentang orang-orang seperti itu. Ya, Allah sendiri menentang orang yang berdoa atau minta sesuatu pada arwah orang mati. Allah mengatakan bahkan Allah akan melenyapkan orang itu. Ya, ini firman Tuhan keras, dinyatakan seperti itu. Ada contoh dalam Alkitab. Ya, raja pertama dari kerajaan Israel yang bernama Saul, suatu hari ketika dia terdesak karena bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin, dalam kondisi tertekan dan terdesak, dia bertanya pada perempuan pemanggil arwah. Dia datang pada perempuan pemanggil arwah untuk bertanya. Ya, Saul minta pada perempuan itu agar dipanggilkan roh dari Samuel. Dan apa akibatnya? Sebagai akibat dari kesalahan ini, Raja Saul dihukum Tuhan dengan kematian. Dalam peperangan, dia bersama anak-anaknya mati, dikalahkan musuh.
Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hanya boleh memohon, minta pertolongan, minta perlindungan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan dan bukan kepada orang yang sudah mati. Jangan ikuti tradisi, ya, minta keselamatan, minta pertolongan pada orang mati, pada arwah leluhur kita. Jangan lakukan lagi. Kalau kita sudah ada di dalam Kristus, sungguh-sungguhlah ada di dalam Kristus. Kalau mau minta sesuatu perlindungan, keselamatan, bantuan, mintalah kepada Tuhan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa menolong diri kita. Dia lebih besar, lebih berkuasa dari roh yang manapun yang ada di alam semesta ini. Dia adalah roh sang pencipta. Dia Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kemudian ada lagi tradisi, ya. Orang bertanya, ya, pada ramalan-ramalan, percaya pada siup. Kita lihat untuk sio kelinci ramalannya seperti apa tahun ini. Lalu sio anjing peruntungannya di tahun ini apa ya? Lalu kita mempercayai ramalan-ramalan itu. Ya, Alkitab menjelaskan pada kita tidak boleh mempercayai yang seperti itu. Di dalam 1 Timotius, ya, 1 Timotius pasal 4 ayat 7. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dijelaskan seperti ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jauhi tahayul, jauhi dongeng nenek-nenek tua. Latih dirimu beribadah. Kalau kita mau petunjuk pimpinan untuk masa ke depan, jangan datang pada peramal. Jangan lihat ramalan yang ada di sio. Datang pada Tuhan. Bacalah buku panduan yang sudah Tuhan beri pada kita, yaitu Alkitab. Ya, baca Alkitab kita, bukan ramalan-ramalan sio. Mintalah petunjuk hanya pada Tuhan, pada Roh Kudus. Kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, ya, minta pertolongannya. Hal kita coba mendengar suara Tuhan dengan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan tuntunannya, pimpinannya pada hidup kita. Dan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan buat hidup kita, rancangan Tuhan buat hidup kita selalu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, kita bersyukur punya Allah yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu merancang yang baik buat kita. Bahkan dalam situasi yang kelihatannya buruk sekalipun, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus, ada satu kisah di Alkitab, ya, yang luar biasa. Dan tokoh ini bernama Yosua bin Nun. Waktu itu dia menggantikan Nabi Musa. Ya, Tuhan menunjuk Yosua bin Nun untuk menggantikan Nabi Musa yang sudah mati. Dan Yosua diberi tugas khusus oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan dan mendudukinya. Namun sebelum Yosua melaksanakan tugas itu, Tuhan memberikan petunjuk dan perintahnya. Tuhan memberikan pedoman pada Yosua supaya Yosua bisa berhasil melaksanakan tugas dari Tuhan itu. Dan di dalam Yosua pasal 1 ayat 8 tercatat seperti ini. Tuhan mengatakan hal ini kepada Yosua bin Nun. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab
Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan berkata pada Yosua, Yosua, kalau engkau mau berhasil dan beruntung, kalau engkau mau berhasil melaksanakan tugas yang kupercayakan padamu untuk membawa bangsamu masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, ini yang harus kamu lakukan. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Jangan lupa memperkatakan isi dari kitab Taurat itu, tapi renungkan firman Tuhan yang ada di dalamnya siang dan malam. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Tuhan memberikan tuntunan pada Yosua. Ke depan dia akan menghadapi pertempuran yang besar. Ada banyak bangsa yang kuat. Bahkan ada keturunan raksasa, bangsa raksasa yang harus dia hadapi di tanah Kanaan. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan beri petunjuk. Kalau Yosua ikuti petunjuk itu, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, lalu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan akan membuat perjalanan Yosua berhasil dan beruntung. Bukankah itu pengharapan yang diinginkan oleh sebagian besar orang di dunia ini, termasuk diri kita? Kalau memasuki tahun yang baru, kita punya pengharapan yang baru. Kita ingin mengalami keselamatan, kita ingin mengalami keberuntungan, kebahagiaan, lebih lagi daripada masa-masa sebelumnya. Bukankah itu yang ingin kita alami? Tapi ingat, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk mencapai itu. Kita tidak bisa mengandalkan kuasa-kuasa dari para dewa, dari roh-roh penguasa tempat tertentu yang dikatakan orang mungkin sakti, untuk bisa memiliki pengharapan baru supaya hidup kita lebih bahagia, lebih beruntung, lebih sehat, ya. Keselamatan kita terjamin, ya, baik dalam hidup di dunia atau dalam hidup kekekalan. Itu hanya bisa kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya bisa miliki itu semua kalau kita mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, ikuti petunjuknya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Sebagai ayat penutup, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul ayat 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, dengan jelas Alkitab menunjukkan pada kita bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau selamat, beruntung, bahagia, dijauhkan dari kesialan, datanglah kepada Yesus Kristus. Datanglah kepada Dia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, yang bisa memberikan keselamatan, keberuntungan, yang membebaskan kita dari segala kutuk dan kesialan. Dia akan berikan kebahagiaan yang sejati buat diri kita. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda mengikuti saat teduh pemuritan saat ini, setialah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hayat kita. Hanyalah Dia, hanya Dialah pengharapan kita untuk mendapatkan keselamatan, keberuntungan, kesehatan, dan kebahagiaan yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan di tahun yang baru ini. Mari harapan kita letakkan hanya dalam Kristus. Harapanku
Di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Mari kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kekuatan kita untuk bisa menjalani tahun yang baru ini. Kita tidak tahu ke depan kita akan berhadapan dengan apa, tapi ada satu hal yang pasti, bahwa pengharapan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah pengharapan yang teguh, aman. Dia Allah yang dapat dipercayai. Dia Allah yang dapat memberikan keselamatan dalam segala hal dalam hidup kita. Dia bisa memberikan keberhasilan, keberuntungan buat kita. Dia membebaskan kita dari segala kutuk dan kesialan. Dialah pemberi kebahagiaan yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita akan nyanyikan ref lagu ini, lalu kita akan berdoa. Oh, harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah di tahun yang baru ini pengharapan kami baru makin teguh kokoh di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur di minggu yang baru, bahkan di tahun yang baru, di versi Cina maupun nasional, kita ada bersama Tuhan. Mari kita akhiri saat teduh pemberitaan dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, tuntunan-Mu sepanjang ibadah ini. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani. Tuhan perhitungkan, Tuhan berkati luar biasa. Juga khususnya hamba-Mu Pak Pendeta Rudi yang sudah sharing firman dengan kami. Tuhan memberkati hidupnya, keluarga, masa depan semakin luar biasa. Semua kami pun bertumbuh. Bahkan kami perkatakan di tahun yang baru ini kami akan melihat campur tangan Tuhan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Kami makin dekat Tuhan, kami makin cinta Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuki minggu ini bahkan tahun yang baru ini bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.